يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. Sulit untuk menutup lembaga kecuali ada permasalahan yang signifikan. Tapi kalau ditutup oleh lembaga dengan sendiri, itu banyak yang terjadi. Saat ini kami laporkan Bapak Kepala bahwa yang terinput dalam data itu ada 214 madrasah, namun yang bisa masuk itu ada 205 madrasah di tahun ini. 9 madrasah diantaranya ada 4 yang sudah tidak aktif dan 5 sudah tidak bisa menginput data-data sehingga tidak bisa diakses masuk dalam BIMTEK pada pekerja ini. Ini bersyukur kepada jenengan itu sudah bisa masuk. Yang berikutnya yang ingin saya laporkan juga, ini adalah tahun ketiga dalam BIMTEK ERKM yang dilalui melalui EDM. Tahun 2021 sebanyak 181 lembaga. Tahun 2022 sebanyak 385 lembaga. Tahun 2023 ini saat ini itu sebanyak 209 lembaga. Artinya saya mempunyai data lembaga se-Kabupaten Jember itu sebanyak 792. Masih ada sisa 217 lembaga yang belum dibimbing. Padahal perlu diketahui, padahal program ini tahun 2023 ini terakhir. Jadi mudah-mudahan yang 217 itu masih bisa diakses, diterima dengan porsi kuota susulan kayak jemaah haji itu. Ada kuota tambahan gitu seperti itu. Mudah-mudahan. Karena kalau kita tidak melaksanakan perubahan dari RKAM ke ERKAM, itu akan dengan sendirinya kita tertinggal. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa setelah BIMTEK ini, tujuan dari BIMTEK ini diharapkan ada implikasi pada madrasah, terutama peningkatan kualitas perencanaan. Yang selama ini yang saya tahu itu kalau satu KKM antara lembaga misalnya ada 10 lembaga, satu KKM beda-beda tipis itu. Ya. Jadi ke depan itu nanti harapannya real berdasarkan evaluasi dari madrasah jenengan. Apa evaluasi dari madrasah jenengan? Itu kalau saya analogikan orang itu mau berangkat ngajak dulu, bercermin dulu, berkaca dulu. Kira-kira apa yang saya belum dipakai? Oh, saya sudah pakai peci, cuma agak miring dikit pecinya, kan seperti itu, diperbaiki. Oh, saya pakai nama, oh saya pakai emblet dan sebagainya. Itulah evaluasi diri madrasah itu seperti itu. Jadi dilihat kebutuhannya dari aspek apa dari 8 standar itu yang terpenting. Itu. Yang kedua, peningkatan kualitas penganggaran. Berapa anggarannya, sumbernya dari mana saja? Apakah ada dana komite dan sebagainya? Saya berbangga Bapak Ibu, di Kabupaten Jember itu sudah banyak sekali sudah menjamur lembaga-lembaga itu yang sudah narik SPP. Ada yang narik SPP 100.000, ada yang sampai 250.000 yang sudah saya ketahui dari lembaga swasta seperti itu. Dan saya itu berbangga. Kenapa? Ada lembaga yang narik SPP masih nolak-nolak, tetapi ada yang tidak narik SPP cari muridnya minta ampun. Itu apa sebenarnya yang terjadi pada dunia pendidikan kita itu? Maka dirubahlah ini sedikit demi sedikit dengan melalui madrasah quality level ini. Yang ketiga, kualitas manajemen madrasah. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima, peningkatan daya dukung masyarakat warga madrasah.
Inilah sebenarnya tujuan dari Bimtek Jenengan yang akan dilaksanakan 3 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, yang sebelah sini sedang panjang-panjang. Kalau yang sebelah sini sedang-sedang saja. Guyon Pak. Saya ini mulai tadi keliling, kalau tidak guyon capek. Saya nggak tahu tadi itu nyampe mana, tiba-tiba sudah diturunkan di sini. Berarti saya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman tim inti kabupaten, yang kami hormati Bapak Kasih dan Mas sekaligus isi upaya ketuanya, berarti ada anggotanya. Saya ini jadi apa? Pak Kepala ya. Tadi ketika saya masuk, gimana kepalanya? Mas, saya itu kepalanya kok nggak potongan? Yang potongannya yang pakai jas itu Pak. Tapi potongannya aja. Ternyata kepalanya yang seperti ini Pak. Makanya lebih baik tidak potongan tapi jadi kepala. Ayo masa mau serius? Udah capek. Pagi udah kegiatan, ya udah guyon-guyonan aja hari ini Pak ya. Sore ini kita guyon-guyonan. Jangan tersinggung. Saya sudah pamit kan? Jangan marah. Saya sudah pamit Pak. Kecuali saya tidak pamit, nggak apa-apa. Tapi itu tidak terjadi di Jember Pak. Sana. Kalau di sini enggak. Jadi kepala tugasnya menghabiskan, bendahara mencatat, operator bagian input aplikasi. Itu udah bener itu. Yang nggak bener itu, wah operatornya jadi bendahara, jadi kepala. Itu nggak bener. Tidak ada di Jember, nggak ada Pak. Ada di sana itu, sana itu. Kalau kepala menghabiskan, mencatat dan menginputkan, ada nggak situ Pak? Ada nggak? Kalau ada, jangan rame-rame temu kedengeran yang sana. Kalau ada, jangan rame-rame, malu kedengeran yang sana itu. Di Jember tidak apa lagi Pak? Kalau ada segera rubah. Itu tidak benar. Kalau ada, makanya saya bilang kalau ada, makanya sampai jangan tersinggung, jangan marah. Kalau ada, yang tersinggung dan marah berarti ada. Makanya kok senyum-senyum berarti tidak ada di sini. Guyon jangan masukkan hati. Kadang kalau dimasukkan hati itu, ya sampai nanti sakit hati. Wah, marah itu. Yang punya asam lambungnya naik. Nggak jadi ikut perhatian nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap diri kita ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ya agak serius sedikit, tapi jangan masukkan hati. Ya, serius sedikit, jangan dipikir, Pak, rugi saya pikir ucapan saya ini. Ya, setiap pemimpin, setiap diri kita pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai bertanggung. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jangan hanya dihafalkan, jangan hanya dilafalkan, jangan hanya dipahami, jangan hanya diingat, amalkan. Bahwa kita ini nanti Bapak Ibu sekalian akan menjalani kehidupan yang ketiga dan kehidupan yang keempat. Kira-kira sekarang kita ini menjalani kehidupan yang berapa? Yang kedua. Maka yang kedua ini yang akan menentukan kehidupan ketiga dan keempat. Kalau kehidupan keduanya tidak beres,
hati-hati, kehidupan ketiga dan kehidupan keempat. Alam apa? Barzakh dan alam akhirat. Nah, ini ada rekam hari ini. Dan diajari gimana caranya membuat perencanaan yang berbasis elektronik, Pak. Jadi semua itu memang udah. Ini komponen yang pertama, ada 4 komponen dalam rangka peningkatan kualitas madrasah. Kenapa kemudian perlu rekam? Kita ini sedang bermimpi untuk membangun madrasah yang kompetitif. Dan madrasah yang kompetitif itu hanya adalah madrasah-madrasah yang unggul. Maka hanya keunggulan kompetitif itu yang akan eksis. Dari mana kemudian mulai? Dari perencanaannya. Nah, kalau perencanaannya sudah tidak benar, Pak, implementasinya pasti tidak benar. Hasilnya pasti tidak benar. Maka kemudian ayo kita belajar menjadi orang benar. Melalui apa? Makanya nanti rekamnya itu bukan mimpi-mimpi yang akan dibangun berdasarkan keinginan, tidak. Tapi rekam itu berbasis need assessment, kebutuhan. Apa butuhnya madrasah ini? Nah, untuk tahu butuh harus melalui yang namanya evaluasi diri madrasah. Makanya EDF itu bergandengan dengan RK. Sudah sulit? Ya. Sudah sulit? Ya. Nyambung kalau sulit. Katanya Pak Faisal ini. Jadi pasti EDF kemudian RK. Bukan berdasarkan kemauan kepala madrasah. Saya ingin punya program seperti ini. Karena program itu 2 hal, Pak. Yang pertama adalah kebutuhan standarisasi untuk pencapaian standar. Kemudian yang kedua, pengembangan madrasah. Catat tuh, keluar nanti di ujian tuh. Goyang Pak, gak usah serius, dengarkan saja Pak. Karena yang paling penting itu nanti pulang ke rumah, karena sudah diberitahu, dilakukan apa enggak. Itu yang paling penting. Biasanya kalau diklat itu Pak, Masya Allah, diskusinya bayang. Setelah pulang, seperti kerupuk itu. Dulu, kalau sekarang enggak, lain. Saya kira raut wajah yang orang-orang yang optimis semua ini kayaknya. Karena ini materinya menghabiskan uang, itu masalahnya itu Pak. Oleh karena itu, Bapak sekalian, karena setiap diri kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, maka sebesar zarah pun, seberat zarah pun, uang itu harus dipertanggungjawabkan. Bos, ini kan nanti gimana sampai membuat perencanaan, menghabiskan uang bos dalam tanda petik Pak, untuk peningkatan kualitas madrasah. Bukan untuk diberikan yang macam-macam yang lain-lain, tapi untuk kepentingan peningkatan kualitas madrasah, manajemen madrasahnya, proses pembelajaran, kualitas proses pembelajarannya, kualitas tenaga, kualitas SDM-nya, kualitas sarana prasarannya, kualitas lulusannya. Itu nanti ke sana itu. Jadi manajemennya diperbaiki. Makanya kalau kemudian manajemennya ingin menjadi manajemen yang sehat, ingin menjadi madrasah yang sehat, yang hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi, maka ada 7 hal penting yang harus dengan pahami itu. Jangan dicatat, tidak keluar di ujian. Nanti dicatat tuh. Lainnya penting Bapak Ibu sekalian. Tanpa yang 7 ini jangan kemudian bermimpi madrasah dengan kita akan berkualitas. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Visi. Jadi dengan hafal enggak visinya madrasahnya?
Hafal enggak? Hafal kalau mau akreditasi. Di sini berdiri berhadapan-hadapan dengan asesor. Di belakang di kursi yang besar. Visi madrasah saya adalah sambil begini. Gak ada Pak di sini, yang ada di sana. Saya yakin di Jember itu tidak ada. Loh, visi ini kan mimpi, ide, cita-cita, kemauan yang ingin dicapai. Mana ceritanya orang mau bangun madrasah tidak tahu visinya, Pak? Oh, itu adalah mimpi yang akan diwujudkan, ide yang akan direalisasikan, keinginan yang ingin kemudian dilakukan. Maka visi itu harus apa? Makanya buat visi jangan panjang-panjang, Pak. Sudah panjang, tidak hafal, tidak ngerti. Visi pendek saja. Misalnya, lulusan madrasah ini jadi kiai, selesai kan? Seperti apa wujudnya kiai? Rasa visi ini, Pak. Kalau ingin membangun madrasah yang hebat, bermartabat, mandiri, berdedikasi, visi. Karena itu akan menjadi guidance-nya, penunjuknya. Ibarat orang jalan tengah malam, maka visi itu berfungsi sebagai lampu penerang. Nah, makanya harus hafal visinya. Habis ini sampai bulan hafalan visi dan misi. Mulai dari tukang sapu sampai kepala madrasah itu nanti. Kalau perlu adakan lomba menghafal visi dan misi. Ya, visi dan isi. Kalau tidak kesen kan perusahaan dia Pak, itu visi. Maka visi dan isi. Yang kedua, pahami atau perkuat regulasinya, Pak. Lah kita mau menjalankan visi tapi tidak tahu aturannya, bisa nabrak-nabrak. Ini tembok apa bukan? Ditabrak, akhirnya apa? Jor semua di kepalanya itu. Kan nggak tahu aturannya. Maka siapapun pengelola madrasah harus paham terkait dengan undang-undang pendidikan, paham tentang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, paham peraturan Menteri Agama yang terkait dengan pendidikan. Kalau tidak paham itu bisa jadi nanti terdampak pada jalannya madrasah. Bukan jalannya menuju madrasah, bukan, Pak. Yang ketiga, buatlah struktur. Struktur itu disesuaikan, Pak. Disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan madrasah. Tapi kadang struktur itu dibuat dalam rangka mencukupi ketercukupan jam mengajar, sehingga TPP-nya cair. Sehingga muridnya 30, alia, ada wakil humas, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada wakil sarpras. Nah, apalah, cukup situ lupa mengurus bola murid itu. Kalau nggak cukup, ada terbayar TPP-nya, salahnya sendiri. Mestinya muridnya harus banyak itu. Nah, ini nabrak-nabrak nanti kalau tidak tahu regulasinya. Nah, jadi struktur dibuat sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ini apa? Baru berikutnya, naruh orang di struktur itu yang punya kompetensi. Wakil kurikulum ini ponakan saya, wakil kesiswaan ini paman saya, wakil sarpras ini bibit saya, kemudian wakil humas ini kemudian sepupu saya. Kalau punya kompetensi tidak apa-apa, saya setuju. Tapi kalau tidak punya kompetensi ditaruh di situ, maka idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Tunggulah saat kehancurannya. Kalau di Jember tidak yang ada di sana ada, Pak. Di sini luar biasa Jember ini. Tidak ada, Pak. Kalau ada segera tobat, kembali kepada jalan yang benar. Bukan kata saya, kata sampean itu. Karena penting, Pak. Kalau salah menempatkan orang,
maka akan salah urus. Kalau sudah salah urus, fantadiri saat. Kenapa kemudian ada madrasah tidak maju-maju? Karena manajemennya manajemen kekeluargaan, Pak. Karena manajemennya pakai manajemen bakso. Prosesnya manajemen bakso, kemudian manajemennya yang apa? Komposisi dalam manajemen itu adalah manajemen keluargaan. Boleh tidak apa-apa asalkan punya kompeten, tidak dilarang, Pak. Saya ini bicara dalam konteks kompeten, gak apa-apa, malah bagus. Jadi ruhul jihad, semangat, rasa memiliki, komitmen, loyalitas akan bagus. Tapi kalau tidak punya kompetensi, yang kepala mau marah kepada wakabit dulu, ini paman saya, gimana caranya marah? Kalau masih ponaan, jawab, kenal lakukan jawab, masih bisa Pak. Nah, makanya penting Bapak sekalian, kalau tidak ingin kemudian madrasah yang kita kelola ini hancur, maka tempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Tidak boleh kemudian pertimbangan apapun selain kompetensi. Kalau jenengan ngemain madrasahnya, kadang kan lebih eman kepada saudaranya daripada madrasahnya. Bukan di sini tapi di sana. Wah, di luar sana jauh, di sana itu. Jadi tempatkan orang yang punya kompetensi. Baru yang berikutnya Bapak sekalian, visi itu di breakdown menjadi program. Apa sih program-program yang sesuai dengan visi ini? Kadang visinya ke barat, mana barat Pak? Sana ya barat ya? Ya sana barat. Sana barat. Ya. Oh berarti saya tidak bingung di sini. Sana barat ya? Ya. Oh Pak, berarti saya harus pindah ke sini berarti Pak. Karena kalau di kantor itu Pak saya sholat hadap selatan Pak. Berarti kantornya saya harus pindah ke sini biar tidak bingung. Itu barat ya? Ya. Visinya ke barat, programnya jadi enggak tercapai Pak. Makanya visi dengan program harus matching, harus sesuai. Tidak mungkin visi itu diwujudkan tanpa visinya bagus, tapi tidak ada programnya. Terus apa pas pekerjaannya? Ya setiap hari ngapalkan visi Pak. Nah kalau programnya sudah ada Bapak sekalian, agar yang punya tanggung jawab itu jelas bagaimana menjalankan program, buatlah yang namanya job description. Melakukan apa misalnya kan. Nah kalau sudah ada job description ya enak. Tidak perlu setiap hari mohon petunjuk Bapak Kepala, mohon petunjuk Ibu Kepala. Lapor pendana minta petunjuk. Besoknya datang lagi Bapak Kepala, Ibu Kepala, mohon arahan. Hari ketiga Bapak Kepala, Ibu Kepala, mohon bimbingan. Hari keempat ngocak Kepala, corok kemari. Nah iya, petunjuk, bimbingan, arahan. Karena tidak ada job description-nya Pak. Akhirnya kepala itu merantau semuanya nanti itu. Makanya perlu job description. Jadi siapa melakukan apa itu udah jelas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya apa sekalian setelah job description? Yang ketujuh adalah harus profesional. Kadang-kadang ini lakonan lakoni, tidak boleh overlapping. Kepala berfungsi sebagai kepala, jangan jadi kaki. Operator bisa jadi kepala Pak, sewaktu-waktu tidak apa-apa. Kadang-kadang kepalanya nggak paham kemudian apa yang diinginkan, karena sudah kadung percaya kepada operator. Nggak ada di sini Pak, di sana yang ada. Pokoknya apa kata sampean? Jangan mau, operator jangan mau. Nanti kalau salah sampean dimarahin itu. Nanti kepala madrasah kalau madrasah bilang, kok ini salah? Kan petunjuk yang didengar. Masa dia atau? Kok pernah tahu? Boleh operator toko dulu dengan aku. Sana Rosono, bejeng-bejeng segoni boleh. Nah, besar kan operator di sini kan? Dibayar nggak operator? Enggak Pak?
50? Sebulan 50 ambu mah ada ngapain? 2 juta 4 bulan. Bapak kepala. Yang Bapak kepala ngacung. Ngacung yang Bapak kepala. Tak bengal, Pak. Banci, kepalanya banci. Ada yang berani, takut ketahuan yang bagian menghabiskan. Yuk, jangan masuk nanti, nanti saya pulang yang bos sampai. Tahu apa kalau sampai salamin tahu apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, profesi yang kepala itu tugasnya kepala apa? Mikir. Mikir Pak, itu masa kemudian lutut suruh mikir? Ya kepala bagian mikir. Ini bagian mikir. Gimana ya supaya uang ini cepat habis? Itu kepala itu. Jadi ya Pak, masa bendahara nggak boleh? Bendahara itu begini, Pak Kepala. Kalau ingin cepat habis, bagi 2. Sepakat. Boleh, Bayu, boleh. Bukan di sini, di sana itu. Yang operator rusuh supaya aman Pak Kepala. Jadi ini stempelnya nanti biar kemudian saya yang beli tunggunya. Harganya tunggu kan murah Pak Kepala. 15.000 sudah banyak tunggunya. Udah kita sama bertiga. 1 miliar. Jangan dulu nanti. Bagi ilmu. Ya Pak, ilek-ilek ini mantan kepala sanawiyah, ilek-ilek ini mantan kepala aliyah. Jadi sampean jangan ngakal-ngakil saya, sudah saya lewati semua. Mantan. Kan saya megahnya untuk jadi kepala itu. Saya ini sudah kepala Pak, kepala sanawiyah sudah, kepala aliyah sudah. Ada uangnya ini Pak. Goyang-goyang jangan masukkan hati. Saya ini mantan guru SD 3 tahun. Jadi saya mulai dari bawah. Tidak tiba-tiba kemudian di kantor SD 3 tahun. Sanawiyah itu mulai tahun 2010 sampai 2014. Dia itu 14 sampai 2017. Jadi kasih 1,5 tahun. Jadi kabin Petma 1,5 tahun. Jadi kepala kantor itu belum 3 tahun dari Probolinggo pindah ke sini kurang 2 bulan. Saya nggak pakai lama Pak. Jadi ini. Karena memang saya tidak minta lama itu. Yang penting bermanfaat, bisa melakukan perubahan, bisa memberi kepada orang tua dan guru. Itu aja bagi saya. Kalau kelamaan jadi kepala itu kadang lupa Pak dengan kepalanya Pak. Ini saya kepala apa bukan ya? Karena perilakunya udah macam-macam Pak. Mikir gimana cara menghabiskan, itu kan sudah kerjaannya bukan kepala itu. Nah, itu kira-kira. Jangan tersinggung Pak ya. Saya dari awal sudah bilang guyon, jangan serius. Hidup ini panggung sandiwara. Kalau saya dipikir ya, santai saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ingin menegaskan sekarang, karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai bertanggung. Jangan main-main dengan bos, maaf data, ya, pinjem murid, kemudian laporan gak beres. Kok diam semua? Apa iya ya? Kok repot dengan Pak Kepala ini diam, tidak jawab apa? Ketawa dikiranya merasa. Ya itu salahnya sama tidak jadi kepala kantor begitu. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun. Maka jangan main-main dengan bos. Saya hanya ingatkan Pak. Setelah itu saya gugur kewajiban. Kalau sampai main-main sudah. Nanti kalau di neraka ketemu saya mau masuk surga, sampai jangan panggil saya. Pak, saya dulu kepala FK SMA dan ini Jember. Ini Pak, saya dulu habiskan Pak mau surga. Silakan nikmati. Itu tanamannya, waktunya petik. Nanti kan begitu saya Pak. Perngin Pak.
Itu sih Pak Kuala. Protes ke malaikat. Ah, itu fitnah Pak malaikat. Maka ini penting Bapak sekalian. Maka jangan pernah kemudian 5 rupiah pun Bang Bos kalau dimakan itu mau 5 rupiah haram, melebih. Pak, tidak saya makan Pak, saya belikan HP. Oh, dipakai telepon-teleponan terus, yuk terus lagi rampian, telinganya itu neraka, selene apa itu. Pak, tidak saya belikan HP Pak, saya belikan sepatu, besok siup lagi rampian, neraka. Benar paham nggak ini? Bersama dulu paham? Paham. Kalau tidak paham tersenyum saja Bu. Jadi seberang pun jangan sampai masuk ke badan kita karena itu akan tumbuh daging-daging haram. 5 rupiah dimakan tumbuh daging haram. Kullulah min nabata minal harami fannaru lagi. Setiap daging-daging tumbuh karena haram fannaru lagi. Pantas dan layak masuk neraka.